Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Apa pandangan tentang debt collector yang kalau di masyarakat itu mereka biasanya nagih hutang, kemudian juga tarik pinjamannya dengan kekasaran atau dengan hal-hal yang kasar, dengan hal-hal yang tidak semestinya. Baik, kita perlu melihat satu fenomena itu secara utuh, ya. Kenapa sampai kreditur melakukan itu? Jadi sebenarnya kalau memang baik kreditur ataupun debitur itu memperhatikan aturan main, memperhatikan syariat Allah Azza wa Jalla, insya Allah nggak akan ada terjadi hal seperti itu. Ya, karena memang seorang kreditur itu saat dia memberikan piutang, itu adalah sebenarnya dia sedang mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan, menolong yang lemah. Sehingga kalau yang lemah nanti yang menjadi debitur itu tidak mampu bayar, dia berikan penundaan dan segala macamnya. Tapi juga ya syariat memberikan aturan bagi orang yang berstatus sebagai peminjam, bagi orang yang berstatus sebagai debitur, dia kan punya kewajiban. Bahkan Nabi juga mengajarkan di antara tanda akhlak mulia seseorang itu adalah ketika dia utang, dia niatnya bayar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan ada orang yang utang walaupun tidak dipersyaratkan, dia berusaha membayar dengan memberikan sesuatu yang lebih baik. Sehingga hubungannya mestinya seperti itu, idealnya. Namun yang terjadi kadang di masyarakat adalah ya, si kreditur itu nggak peduli. Pokoknya saya akan berikan pinjaman dan saya akan ambil riba, saya akan ambil tambahan. Akan dia gelontorkan dana, gimana caranya orang mau utang semudah mungkin. Dan mereka nggak mau kan ambil agunan ataupun minta gadai karena nanti calon debitur berkurang, akhirnya kan berkurang juga pemasukan mereka. Nah itu masalah di pihak di pihak si kreditur. Di pihak debitur juga jadi masalah. Kenapa? Karena orang itu malah bermudah-mudahan melakukan utang, apalagi kadang dia sebenarnya nggak butuh, ya. Atau juga dia itu ketika dikasih tahu jangan utang kalau misalkan itu mengandung riba, malah si debitur nggak peduli, ya. Si debiturnya itu ngeyel, nggak mau ikuti petunjuk yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah tetapkan. Akhirnya ya terjadilah seperti itu. Dan makanya juga perlu dicatat ya kasus terjadinya penagihan oleh debt collector yang kemudian dengan cara yang kasar dan seterusnya, itu terjadi kapan? Ketika si debitur bermasalah kan, si debiturnya nggak bayar tepat waktu, ya. Ketika ada utang dia nggak tanggung jawab, malah molor-molor, mundur dan seterusnya, sehingga ya konsekuensi orang yang kemudian mengabaikan hak orang lain ya seperti itu, gitu ya. Jadi ya ini sebenarnya nasihat untuk kita, ya kita berusaha untuk mengajarkan orang fikih muamalah dan yang lainnya itu sebenarnya adalah supaya hubungan yang terjadi adalah hubungan yang ideal seperti yang disampaikan di bagian awalnya, yaitu ketika si kreditur memberikan utangan ya niatnya adalah bantu cari pahala, nggak ada riba. Tapi juga si debitur ketika minjam niatkan yang benar, jangan sampai mentang-mentang wah alhamdulillah nggak ada riba, kemudian juga dia malah seenaknya. Ya makanya si debitur berikan jaminan. Nah, ketika jaminan itu dieksekusi nanti, ketika dia tidak mampu bayar dan diambil sebatas haknya si kreditur saja, tentu debitur akan mau, gitu ya. Maka banyak PR-nya sebenarnya yang kita harus perhatikan. Nah, ini tergantung Anda sebagai apa sekarang di sini posisinya. Kalau Anda sebagai debitur, maka perhatikanlah hak-hak Anda, jangan sampai berutang dan di situ ada unsur riba, ada tambahan dan seterusnya. Semoga Allah menjauhkan kita ya, dari hal-hal yang seperti ini, ya, diberikan kemudahan dan kemurahan rezeki kepada kita sekeluarga. Allahumma amin. Demikian yang bisa dijawab. Mudah-mudahan jelas dan bisa membantu yang bertanya. Wallahu a'lam.